Saya Sarah Mutoharo, NPM 5021113. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS berbasis tematik, PPK, P5, dan IKM. Pembelajaran IPS berbasis tematik. Pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal sekolah dasar sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah dasar. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah dasar harus didasarkan pada rambu-rambu umum yang dikemukakan Depdiknas 2007 sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Dan yang terakhir, agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Pembelajaran IPS berbasis PPK. Penguatan pembelajaran karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik, dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, diharapkan mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik, sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Pembelajaran IPS berbasis P5. P5 adalah proyek yang dilakukan dengan menanamkan karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proyek dalam pembelajaran IPS hendaknya saling terkait dengan proyek pada pembelajaran yang lain, sehingga pembelajaran akan memberi nuansa dan isi yang berkesinambungan, membentuk pribadi yang tangguh dan kuat, pandai dan terampil dalam pengetahuan, serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Proyek pembelajaran IPS yang sesuai dengan P5 dalam pembelajaran di sekolah dasar, yang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik, pembimbingan guru yang intensif, peran keluarga, dan lingkungan yang baik diharapkan dapat mengerem atau bahkan menghapus pengaruh negatif dalam dinamika budaya masyarakat Indonesia. Pembelajaran IPS berbasis IKM. Pembelajaran IPS berbasis IKM harus bertransformasi menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kreatif, menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, berpendapat, kolaborasi dalam tim, kepekaan sosial, dan kemampuan pemecahan masalah. Peran pendidikan IPS tidak hanya sekedar membuat peserta didik cerdas, namun juga menjadi warga negara yang baik, berjiwa sosial, berakhlak, dan berkarakter. Begitulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.